Tahun baru Imlek merupakan salah satu momen yang paling dinanti-nanti oleh banyak orang. Peluang bisnis saat tahun baru Imlek juga bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah pemasukan Anda, mulai dari baju congsam hingga hantaran atau hampers. Peluang bisnis saat tahun baru Imlek bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah pemasukan Anda. Pasalnya, tahun baru Imlek merupakan salah satu momen yang paling dinanti banyak orang. Hari Raya Besar Imlek ini kerap dirayakan dengan meriah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tak heran, peluang bisnis di tahun baru Cina cukup menjanjikan. Bisnis yang cukup menjanjikan di tahun baru Imlek adalah baju congsam. Congsam adalah pakaian khas wanita Tiongkok yang dibuat di tahun 1920. Gaun ini akan sangat dicari selama tahun baru Imlek. Tidak hanya wanita Tionghoa, congsam juga banyak dicari oleh warga sekitar yang juga ingin ikut memeriahkan perayaan Imlek. Untuk mendapatkan keuntungan besar, usahakan bisnis Anda selalu berusaha mengikuti tren mode saat ini. Dengan mengikuti tren fashion yang sesuai dengan perkembangan zaman, congsam Anda akan menarik lebih banyak pelanggan. Berikutnya menjelang Imlek atau Tahun Baru Cina 2022 yang jatuh pada 1 Februari, bisnis hampers dadakan bisa jadi akan banyak bermunculan. Untuk bisnis hampers Imlek, target pasar cukup luas, bukan hanya menyasar orang-orang Tionghoa atau mereka yang merayakan Tahun Baru Cina saja. Namun bagi etnis non-Tionghoa yang ingin memberikan hantaran kepada teman atau rekan kerja, bisa jadi target market dari hampers yang Anda jual. Anda bisa mendesain hampers dengan warna merah dan lambang macan air sesuai tema tahun 2022 ini. Berbagai sumber IDX Channel. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, asik banyak nih angpaunya, lumayan. Abis ini mau ke mall beli skincare supaya di tahun baru ini muka semakin glowing dan cerah benderang seperti masa depan saya. Pemirsa, udah mulai ya? Maaf pemirsa, saya keasikan lagi ngitung angpau nih. Lihat nih pemirsa, di Imlek kali ini angpau saya ada banyak. Bagaimana dengan angpau Anda? Banyak juga nggak kayak angpau saya? Lumayan, abis ini saya mau ke mall buat beli skincare biar di tahun baru muka saya ini semakin glowing dan cerah benderang seperti masa depan saya. Tapi ngomong-ngomong soal angpau dan juga tahun baru Imlek, pemirsa, sebenarnya nggak cuma angpau aja sih yang identik gitu ya dengan tahun baru Imlek. Masih ada beberapa hal lainnya yang memang identik dengan Imlek. Contohnya nih seperti kue lapis, kemudian kue keranjang, dan biasanya masyarakat Tionghoa ini saling berkirim hantaran atau hampers kepada teman-teman dan juga keluarga terdekat. Ngomong-ngomong soal hampers nih ya pemirsa, beberapa waktu lalu, tepatnya sih hari Senin yang lalu gitu ya, seminggu yang lalu, saya ini sempat menghubungi beberapa penjual hampers online buat mesen nih ceritanya. Saya mau kirim-kirim nih ke teman-teman dan keluarga. Tapi sedih banget deh, ternyata sudah banyak yang full order, bahkan sampai hari ini mereka tuh juga sudah menutup orderan gitu ya, udah nggak mau nerima lagi katanya karena mereka itu udah kebanyakan order. Dan kemarin saya sempat baca berita kalau ada salah satu toko hampers online yang memang omsetnya di hari-hari tertentu gitu ya, di hari-hari besar contohnya seperti Imlek ini bisa mencapai 1 miliar rupiah pemirsa. Nggak main-main ya, bukannya 1 juta, 10 juta, 100 juta, tapi bisa mencapai 1 miliar rupiah. Tapi saya jadi bingung deh, bener nggak sih jualan hampers doang aja kok omsetnya bisa sebanyak itu? Bener nggak ya? Nah, untuk mengkonfirmasi lebih jauh lagi nih pemirsa soal hal tersebut dan untuk membahas tema kita yang menarik di siang hari ini, soal geliat bisnis hampers menjelang Imlek, sudah tersambung melalui line Zoom dengan Karina Alisa. Beliau adalah CEO dari Lessmazing. Halo Mbak Karina, selamat siang. Terima kasih ya telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Selamat siang Kak Mangi. Oke, Mbak Karina, jadi kemarin saya sempat intip Instagramnya Lessmazing gitu ya. Ini kan jualan hampers nih. Nah, ini sebenarnya berdirinya dari kapan dan produk apa aja sih yang dijual? Apakah cuma kue aja atau ada barang-barang lainnya? Iya Kak, awal berdirinya Lessmazing, singkat cerita dulu saya sebenarnya itu adalah salon kecantikan ya awalnya. Dikarenakan pandemi yang harus jaga jarak dan tetap harus mendapatkan income, saya beralih kemudian ke masker kain. Dengan berjalannya waktu, saya berpikir dan melihat bahwa orang saat itu terbatas ya untuk pergi ke tempat umum karena pandemi.
terutama kan sulit dan bingung ya jika ingin mencari kado. Nah, oleh karena itu saya membuat hampers dan produk-produk yang berkaitan. Nah, saat itu produknya mendapat respon yang sangat baik hingga berlangsung hingga saat ini gitu. Oke, jadi isi hampersnya tuh apa aja sih yang dijual sama Les Mazing? Isi hampersnya itu ada masker kain, masker medis. Untuk hampersnya kado ulang tahun, kado wisuda, kado anniversary, wedding gift, farewell gift gitu. Oke. Oh, jadi ada beberapa gitu ya? Iya, benar. Jadi dijualnya ini nggak cuma pas Imlek aja, tapi mungkin ada di hari-hari besar lainnya, Lebaran, Natal gitu juga jualan? Iya, pasti dong. Kita ada di hari Natal, Imlek, Lebaran gitu. Dan yang sebentar lagi Valentine kita juga akan launching dalam waktu dekat. Oke, ini kerjanya sendiri, nyiapin hampersnya sendiri atau memang ada timnya, Mbak Karina? Kita ada tim ya. Kita ada tim marketing dan bagian packing gitu. Oke, jadi nggak kerja sendiri tapi dibantuin sama beberapa orang gitu ya. Tapi akhirnya tadi kan Anda juga sempat menyebutkan nih kalau pandemi COVID-19 secara nggak langsung mendorong pertumbuhan bisnis Anda gitu ya. Bagaimana sih kemudian Anda ini melihat peluang dari bisnis hampers yang lainnya? Kenapa akhirnya Anda tuh pilih buat ya deh mau jualan hampers aja gitu? Oke, untuk peluangnya awalnya tuh saya mau mulai bisnis ini karena memang sesuai dengan passion saya, yaitu emang saya suka dekor. Nah, terus peluangnya saat pandemi orang kan terbatas ya Kak untuk pergi ke tempat umum seperti mall gitu, tapi tetap ingin untuk mencari kado gitu. Jadi pasti kan orang-orang juga mau cari kadonya untuk harga yang affordable dong gitu. Jadi karena itulah Les Mazing menjual hampers dengan harga yang reasonable. Dimulai dari harga 30.000 sampai ada yang premium 200 sampai 300.000 gitu. Oke, bisa customize juga. Oke. Iya. Oh, bisa customize juga, oke. Iya, bisa. Iya. Harganya dari berapa kalau yang customize? Kalau customize itu kita bisa sesuai dengan konsep dan budget masing-masing, Kak. Oke, jadi memang selain disediakan paket-paket tertentu, kita juga atau customer ini bisa custom ya, isinya mau apa aja gitu mungkin bisa juga ya? Iya, betul. Oke, tapi kemarin waktu saya lagi cari hampers nih Mbak Karina, saya nemuin di Instagram tuh banyak banget toko hampers online gitu ya. Itu kan artinya mungkin semakin kesini semakin banyak pelaku usaha yang memang ingin terjun ke dunia bisnis hampers gitu ya. Tantangan tersendiri menurut Anda dalam bisnis hampers tuh seperti apa dan strategi bertahan dari Les Mazing tuh seperti apa sih? Tantangannya pasti di setiap bisnis tuh ada naik turunnya ya Kak. Ya tantangan yang dirasakan itu kayak misalkan kayak seperti sekarang gitu di hari-hari besar seperti Imlek, Natal, Lebaran gitu. Stok barangnya tuh pasti makin sulit, makin banyak permintaan. Tapi stok barang tuh menipis gitu, hampers. Karena kan hampers juga banyak banget yang semakin menjamur ya gitu. Dan saat hari besar juga kita tenaga kerja juga harus cukup gitu karena permintaannya kan juga banyak tapi waktu yang diberikan deadline pembeli tuh juga sering bentrok dan harus selesai dengan waktu yang ditentukan gitu oleh mereka. Oke, orderannya semakin banyak hingga saat ini. Emang udah berapa banyak sih orderan yang masuk ke Les Mazing soal hampers Imlek? Kalau misalkan untuk hari-hari khusus itu kita bisa terjual 800 sampai 1000 packs. Oke, 800 sampai 1000 pack itu berapa lama pengerjaannya? Kalau kita Imlek, Natal gitu biasanya kita sebulan sebelumnya orang udah pre-order. Udah pre-order ya? Oke. Iya. Sampai saat mendekati Imlek juga biasanya permintaan semakin tambah banyak ya karena ada yang mau untuk Gojek melalui Grab dan lain-lain gitu. Oke, jadi ini udah open PO-nya udah dari kapan? Kalau untuk hari khusus itu sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya sih kita udah siapkan jadi orang udah bisa pre-order dulu. Oke, nah kemudian distribusi atau pengirimannya ini seperti apa? Karena kemarin saya sempat baca di IG-nya Les Mazing katanya bisa pengirimannya sampai ke seluruh Indonesia nih. Iya betul, pengirimannya kita nggak cuma ada kita posisinya di Jakarta, tapi kita bisa juga sampai ke
luar kota gitu. Oke, itu by apa pengirimannya? Yang paling aman lah gitu. Karena kan kadang kalau kita kirim barang dari luar kota gitu kan biasanya takut ada lecet atau mungkin retak atau apa gitu. Oke. Kalau misalkan keluar kota, kita biasanya pakai kurir JNE JNT biasa gitu ya Kak. Dan kita biasanya double packing sih agar lebih aman gitu sampai ke pembeli. Oke, tapi sejauh ini nggak pernah dapat komplainan dari luar kota gitu kalau produknya kenapa-kenapa, misalnya ada yang lecet, hancur atau apa? So far sih waktu awal-awal ya, karena kita kan waktu awal belum begitu mengetahui bagaimana ini bisnis hampers. Tapi setelah 1,5 tahun ini berjalan, kita pelajari sedikit-sedikit, akhirnya kita tahu bagaimana kita harus solusinya gitu Kak. Oke, nah Mbak Karina balik lagi tadi, sekarang kan persaingannya semakin ketat ya di bisnis hampers. Strategi Anda tuh supaya bisa menjual produk Anda lebih banyak lagi dan juga bisa tetap bertahan tuh apa yang dilakukan oleh Last Mazing? Tentunya pasti harus di semua bisnis harus kreatif ya, harus bisa inovasi terus, diupdate produknya gitu, harus bisa konsisten gitu, dan pasti kita harus baca target pasar, misalkan yang laris di toko kita apa, yang pasti nyari yang produk yang unik gitu, dan pasti kita harus lakunya dengan hati. Oke, dan ini jualannya di IG aja atau ada di tempat-tempat lainnya? Kita ada di tempat lain juga, ada di Shopee, Tokopedia gitu, Lazada ada. Oke, tapi penjualan paling tinggi berasal dari mana, Mbak Karina? Penjualan paling tinggi itu kita ada di Shopee. Ada di salah satu e-commerce lah ya? Iya, e-commerce, iya. Oke, kemudian mungkin perkiraan aja nih omset dari Last Mazing sendiri berapa sih ketika mungkin ada hari-hari besar gitu ya, Imlek, kemudian Natal, Lebaran, itu bisa nyampe berapa, Mbak Karina? Kita kalau misalkan Lebaran, Imlek, dan Natal, biasanya kita terjual 800 sampai 1000 packs di harga kita startnya dari 70.000 sampai 200.000. Oke, lumayan banyak lah ya berarti ya? Iya. Oke, iya, dan lumayan. promosi yang paling efektif menurut Anda sendiri sejauh ini gimana caranya? So far untuk promosi, segala jenis promosi bagus. Saat ini kan banyak banget ya ruang untuk promosi gitu. Jadi teman-teman bisa mengasah kreativitas kalian gitu, keluar dari zona nyaman, melawan batasan-batasan diri gitu. Yang terpenting tetap harus disiplin sih dan nggak takut untuk coba hal-hal baru. Oke, tapi dari Last Mazing sendiri ada ngeluarin budget tertentu buat promosi nggak? Untuk promosi kita sih pernah influencer gitu, ada ke salah satu artis juga, tapi setelah di-review oleh tim kita, segala jenis promosi itu efektif kok Kak. Oke, tapi nah artinya kan pernah endorse ke artis gitu ya? Iya pernah. Oke, itu sejauh apa sih keefektifannya untuk mendorong produk Anda di mata masyarakat gitu? Kalau untuk artis mungkin kita baru ke salah satu artis saja gitu ya, belum terlalu banyak. Tapi kalau untuk seringnya kita ke ads di sosmed dan biasa di e-commerce kita juga ada mengikuti iklan-iklan yang mereka tawarkan gitu. Oke, dan tentunya Last Mazing sendiri ini punya target ke depannya, itu kira-kira apa aja? Kalau untuk targetnya pastinya kita tetap ingin ya untuk mempertahankan biar orang-orang tuh tetap suka dan tetap senang gitu kalau sama dengan gift yang kita berikan. Kita juga pasti akan terus mencoba dan mempelajari hal-hal baru. Oke. Oke, punya harapan ke depannya masyarakat ataupun customer-customer ini bisa semakin suka sama produk yang dijual oleh Last Mazing gitu ya. Dan inovasi apalagi ke depannya yang mau dilakukan nih oleh Last Mazing? Inovasinya mungkin kita akan dari segi packaging ya gitu. Packaging yang lebih cantik, kombinasi produknya yang lebih menarik tuh, biar masyarakat variasi produk kita makin bervariatif dan orang-orang bisa lebih
suka gitu dan lebih menyukai produk kita gitu Kak. Oke, tapi sebelumnya pernah berbisnis di dunia yang sama atau ini baru pertama kali? Ini baru kalau untuk hampers ini baru pertama kali. Sebelum ini saya memang ada salon kecantikan. Oke, dan mungkin ini satu pertanyaan terakhir, cukup singkat aja Mbak Karina. Tips bagi pemirsa IDX Channel yang ingin mengikuti jejak Mbak Karina yang jualan hampers, itu apa sih tipsnya biar sukses? Tipsnya itu yang pasti harus kreatif, harus bisa baca market kita tuh mau ke arah mana, menengah atau ke yang atas gitu. Yang pastinya harus berbeda dari pesaing-pesaing, harus mencari yang unik gitu. Oke, jadi memang harus kreatif, harus unik, harus bisa berinovasi, mengeluarkan produk-produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan jangan lupa kita juga harus tahu nih, target market kita itu siapa sih ya, kira-kira supaya produk kita tuh kedepannya bisa diterima oleh banyak orang. Oke, Mbak Karina terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda dan Last Amazing ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih.